Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok konseling behavioristik akan menjelaskan tentang konseling behavioristik. Jadi yang pertama, konsep dasar pendekatan behavioristik adalah dasar-dasar teori yang membentuk kerangka kerja bagi pendekatan ini dalam psikologi. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Aisyah. Baik, untuk yang pertama adalah sejarah mengenai behavioristik. Pendekatan behavioristik dalam psikologi perkembangan pada awal abad ke-20, fokus utamanya adalah pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara ilmiah. Ivan Pavlov, seorang ilmuwan Rusia terkenal dengan eksperimennya mengenai kondisi refleks atau kondisi klasik, di mana ia menunjukkan bagaimana respon refleks dapat dipelajari melalui asosiasi stimulus dengan respon biologis tertentu. Nah, menurut John B. Watson, seorang psikologi Amerika memperluas pendekatan behavioristik dengan menekankan pentingnya lingkungan dalam membentuk perilaku. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dapat dipelajari dan dimodifikasi dengan memanipulasi stimulus dan respon. Menurut B.F. Skinner, psikolog Amerika lainnya dikenal dengan konsep operan conditioning, pengondisian operan, di mana ia menunjukkan bagaimana perilaku dapat diperkuat atau dihukum untuk mempengaruhi kemungkinan terjadinya perilaku tersebut di masa depan. Kemudian pendekatan behavioristik yang dikembangkan oleh Pavlov, Watson, dan Skinner memberikan landasan penting bagi pengembangan psikologi eksperimental dan aplikatif di masa depan, serta memberikan sumbangan besar dalam pemahaman kita tentang bagaimana perilaku manusia dan hewan dapat dipahami dan dimodifikasi. Selanjutnya, perbedaan antara pendekatan behavioristik dengan pendekatan psikoanalitik dan kognitif dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Yang pertama, fokus utama. Behavioristik memfokuskan pada perilaku yang dapat diamati secara langsung dan diukur secara ilmiah. Sedangkan psikoanalitik memfokuskan pada aspek tidak sadar, pikiran dan pengaruh masa lalu serta konflik emosional terhadap perilaku dan pengalaman hidup seseorang. Dan kognitif memfokuskan pada pemrosesan informasi, pemikiran, keyakinan, dan interpretasi individu. Kemudian metode penelitian. Behavioristik menggunakan metode eksperimen dan observasi untuk mengumpulkan data tentang respon terhadap stimulus dan efek penguatan atau hukum. Sedangkan psikoanalitik mengandalkan teknik seperti analisis mimpi, asosiasi bebas, dan interpretasi untuk mengungkapkan konflik dan motivasi tidak sadar. Kognitif menggunakan eksperimen, studi kasus, dan teknik lain untuk mengungkapkan proses mental seperti memori, pengambilan keputusan, dan persepsi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, definisi behavior sebagai pendekatan yang mempelajari perilaku yang dapat diamati dan diukur. Pendekatan yang sering disebut dengan modifikasi perilaku. Behavior adalah pendekatan dalam psikologi mempelajari perilaku manusia dengan fokus pada apa yang diamati dan diukur secara langsung. Dalam teori mengemukakan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui interaksi antar individu dengan lingkungannya, dan belajar bahwa terjadi melalui stimulus respon yang terjadi dalam situasi tertentu. Berikut beberapa cara untuk mempelajari dan mengukur perilaku konteks behavior. Yang pertama, observasi sistematik, yaitu melakukan konseling kepada klien selama sesi konseling. Ini melibatkan pengamatan langsung dokumentasi perilaku yang terjadi seperti seleksi emosional, bahasa tubuh, dan interaksi sosial. Kedua, menggunakan skala, yaitu menggunakan skala penilaian inventory perilaku yang telah diuji. Yang ketiga, memantau jurnal. Pantauan jurnal ini mencatat perilaku pengalaman mereka dalam
jurnal kesehariannya. Yang keempat, menggunakan teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi seperti mengukur biometrik, misalnya detak jantung, tingkat stres, atau aplikasi kesehatan. Nah, selanjutnya yang B, konsep bahwa perilaku yang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, yang pertama, mempelajari pengalaman teori, yaitu perilaku individu dipelajari melalui pengalaman yang terjadi dalam interaksi mereka dengan lingkungan sekitarnya. Ini mencangkup interaksi dengan orang lain, situasi tertentu, dan respon. Yang kedua, mempelajari perilaku yang terjadi pada proses penguatan tersebut atau penguatan negatif. Yang ketiga, modeling, yaitu selain individu juga belajar melalui model atau observasi dengan orang lain. Yang keempat, konteks lingkungan, yaitu lingkungan juga memainkan peran penting dalam mempelajari perilaku dengan mendukung dan memberikan kesempatan untuk berpraktik tertentu, meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut dengan mempelajari dan mempertahankan. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fokus pada respon atau tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Konseling behavioristik berfokus pada respon atau tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Dalam teori behavioristik, belajar dianggap sebagai perubahan perilaku yang terjadi karena pengalaman belajar. Proses belajar diartikan sebagai interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus berupa rangsangan atau dorongan yang digunakan oleh guru untuk membentuk perilaku, sedangkan respon adalah tanggapan atau kemampuan yang timbul dari rangsangan tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dua prinsip-prinsip utama dalam konseling behavioristik. Yang pertama adalah asosiasi atau mengacu pada proses pembentukan hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan tertentu. Asosiasi ini merupakan dasar dari banyak teknik dan teori dalam behaviorisme yang menekankan bahwa perilaku dapat dipelajari atau diubah melalui pengalaman. Contohnya, dalam terapi perilaku kognitif, seorang konselor mungkin membantu klien mengasosiasikan situasi tertentu atau stimulus dengan respon yang lebih adaptif atau positif. Jika seseorang memiliki fobia terhadap anjing, konselor bisa menggunakan teknik desensitisasi sistematis untuk membentuk asosiasi baru antara melihat anjing dan perasaan tenang. Asosiasi ini bisa dibentuk melalui penguatan atau hukuman dengan memberikan penguatan positif ketika perilaku yang diinginkan muncul, atau dengan menghilangkan stimulus yang tidak diinginkan ketika perilaku yang tidak diinginkan terjadi. Seorang konselor bisa membantu klien mengembangkan respon baru terhadap stimulus tertentu. Untuk prinsip yang kedua adalah penguatan. Dalam konseling behavior, penguatan atau reinforcement adalah teknik yang melibatkan penggunaan konsekuensi positif atau negatif untuk meningkatkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku tertentu. Penguatan bertujuan untuk memodifikasi perilaku melalui pemberian konsekuensi yang langsung mengikuti tindakan yang diinginkan atau tidak diinginkan. Ada dua jenis utama penguatan. Yang pertama adalah penguatan positif. Ini melibatkan pemberian sesuatu yang menyenangkan atau diinginkan setelah perilaku yang diinginkannya terjadi, dengan tujuan meningkatkan frekuensi perilaku tersebut. Yang kedua adalah penguatan negatif. Ini melibatkan penghilangan atau pengurangan sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan setelah perilaku yang diinginkan terjadi, dengan tujuan meningkatkan frekuensi perilaku tersebut. Dalam konseling behavior, penguatan digunakan untuk membantu klien mengembangkan perilaku baru yang lebih adaptif dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Penguatan ini itu harus konsisten dan relevan dengan perilaku yang ingin dirubah agar efektif. Menurut Abu Ahmadi dan Nur Ubayati 2001-150 memaparkan
Hukuman adalah suatu perbuatan di mana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada orang lain, yang baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian. Orang lain itu mempunyai kelemahan bila dibandingkan dengan diri kita, dan oleh karena itu maka kita mempunyai tanggung jawab untuk membimbingnya dan melindunginya. Jadi dalam hal ini seseorang diberi hukuman atau punishment agar seseorang tersebut terhindar dari segala macam perilaku yang menyimpang dan menjadikan orang tersebut lebih disiplin. Punishment harus diberlakukan guna memperbaiki perilaku seseorang yang dapat merugikan dirinya sendiri. Dengan demikian mereka menjadi paham dan mengerti akan pelanggaran yang mereka perbuat. Hal ini kemudian dapatlah kita perinci dalam satu, punishment diadakan untuk membasmi kejahatan atau untuk meniadakan kejahatan. Dan yang kedua, punishment diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak wajar. Dan yang ketiga, punishment diadakan untuk menakuti si pelanggar agar meninggalkan perbuatannya yang melanggar itu. Punishment harus diadakan untuk segala pelanggaran. Dengan adanya punishment, seseorang akan sadar dengan perbuatan jahatnya. Generalisasi mengacu pada transfer respon terkondisi terhadap rangsangan yang mungkin hanya sebagian menyerupai stimulus terkondisi yang dikodekan sebelumnya. Ivan Pavlov adalah salah satu orang pertama yang menggambarkan fenomena generalisasi. Dia mencatat bahwa anjing-anjingnya mengeluarkan air liur tidak hanya karena CS pendengaran yang sudah mapan, tetapi juga karena nada pendengaran serupa lainnya. Dia juga memperhatikan bahwa efektivitas rangsangan baru untuk memperoleh respon terkondisi menurun sebanding dengan kemiripan dengan CS, yaitu gradien generalisasi. Demonstrasi laboratorium terkenal lainnya mengenai generalisasi stimulus adalah kasus Albert kecil. Setelah John Watson dan Rosalind Rainer mengkondisikan balita untuk takut pada tikus putih, ia melanjutkan untuk meningkatkan respon defensif terhadap rangsangan yang mirip persepsi seperti kelinci, mantel bulu atau janggut Sinterklas. Watson dan Rainer 1920. Generalisasi telah ditunjukkan pada berbagai spesies baik dalam bentuk pengondisian klasik maupun instrumental. Per 1987, generalisasi dianggap sebagai sifat utama pengondisian dan bahkan telah diusulkan sebagai hukum universal dalam psikologi. Serpar 1987. Baik, di sini pada subbab prinsip utama konseling behavioristik pada poin E ada diskriminasi kemampuan untuk membedakan antara stimulus yang berbeda dan meresponnya secara sesuai. Stimulus adalah suatu rangsangan respon yang diberikan pada fisik untuk menimbulkan respon berupa cahaya, suara, bau, rasa, sentuhan, atau suhu. Prinsip diskriminasi berarti memberikan perasaan yang sedikit demi sedikit menenangkan seseorang, digunakan untuk perilaku yang adaptif. Jadi prinsip ini berguna untuk merubah dari perilaku yang tidak diinginkan menjadi perilaku yang diinginkan melalui prinsip diskriminasi. Untuk materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip utama dalam konseling behavioristik. Yang A ada asosiasi, yaitu pembentukan hubungan antara stimulus dan respons. Teori behaviorisme menekankan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respons. Dalam konseling behaviorisme, konselor menggunakan prinsip-prinsip seperti penguatan atau reinforcement, penguatan positif dan negatif, penguatan primer dan sekunder, dan kesegaraan atau memberi penguatan untuk mengubah tingkah laku konseli. Yang B adalah ada penguatan atau reinforcement, yaitu penggunaan konsekuensi positif atau negatif untuk meningkatkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku tertentu. Penguatan positif adalah pemberian penguatan yang menyenangkan setelah tingkah laku yang diinginkan ditampilkan agar tingkah laku yang diinginkan cenderung akan berulang, meningkat, dan menetap diri pada masa yang akan datang. Sedangkan penguatan negatif adalah pemberian konsekuensi untuk menghilangkan tingkah laku yang tidak diinginkan. Penguatan positif dan negatif digunakan untuk mengubah dan mengendalikan tingkah laku sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan. Ada beberapa contoh penguatan positif, yaitu pemberian reward untuk sang juara kelas, dan contoh untuk penguatan negatif yaitu pemberian punishment atau hukuman bagi siswa yang mencontek pada saat ujian di kelas. Pada subbab selanjutnya adalah proses pembelajaran
Di poin C, proses pembelajaran, di sini terdapat observasi atau modeling. Pembelajaran melalui observasi dan imitasi perilaku modeling digunakan untuk merubah perilaku yang tidak diinginkan menjadi positif dengan melibatkan role model atau orang yang sesuai dengan kasus atau permasalahan. Teknik ini bisa digunakan alternatif untuk beberapa kasus yang mana kita mencontohkan seorang model, bisa itu dari konselor sendiri atau dari orang lain sesuai dengan permasalahan. Penerapan konsep-konsep behavioristik dalam berbagai bidang. Pertama, pendidikan. Teori behavioristik digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan perubahan perilaku siswa. Contohnya menggunakan metode inquiry untuk menghubungkan gambar-gambar secara sistematis dan membantu siswa berpikir kreatif. Kedua, psikoterapi. Pendekatan behavioristik yang digunakan untuk menghilangkan respon bersyarat yang keliru dan membentuk respon bersyarat yang diharapkan. Contohnya, dalam terapi anak berkebutuhan khusus seperti cerebral palsy, menggunakan pendekatan behavioristik untuk mengubah perilaku anak. Ketiga, manajemen perilaku. Teori behavioristik digunakan dalam manajemen perilaku untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Contohnya menggunakan hukum-hukum mekanistik untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Keempat, psikologi industri. Teori behavioristik digunakan dalam psikologi industri untuk meningkatkan kinerja yang memotivasi pekerja. Contohnya menggunakan teori operant conditioning untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan memberikan penguatan-penguatan positif dan negatif. Dalam setiap bidang, teori behavioristik berfokus pada peran lingkungan dan pengalaman dalam mengubah perilaku. Tidak diinginkan. Pengkondisian klasik, juga dikenal sebagai teori pengkondisian klasik, adalah proses pembelajaran di mana respon refleks dipicu oleh stimulus yang sebelumnya netral, tetapi kemudian dihubungkan dengan stimulus yang memiliki sifat tertentu. Teori ini dikemukakan oleh Ivan Pavlov, seorang fisiolog Rusia, dan berdasarkan hasil eksperimennya pada anjing dalam kondisi klasik, stimulus netral awalnya tidak menimbulkan respons. Tetapi setelah beberapa kali dihubungkan dengan stimulus yang memiliki sifat tertentu seperti suara keras, maka stimulus netral tersebut dapat membangkitkan respon yang sama seperti stimulus yang memiliki sifat tertentu. Contohnya, jika seorang anak awalnya tidak takut pada tikus putih, tetapi setelah tikus itu dihadirkan berulang kali dengan suara keras, anak itu mulai menangis ketika tikus itu diberikan sebagai hadiah. Dalam hal ini, tikus putih yang awalnya netral menjadi stimulus yang terkondisi yang membangkitkan respon tersebut. Yang B, ada pengkondisian operan, adalah proses pembelajaran di mana perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Dalam proses ini, perilaku-perilaku tertentu dimodifikasi melalui pengasosiasi suatu rangsangan dengan hadiah atau hukuman. Hadiah atau penguatan adalah rangsangan lingkungan yang meningkatkan perilaku, sedangkan hukuman adalah rangsangan yang menurunkan perilaku. Operan conditioning dikembangkan oleh B.F. Skinner yang menjelaskan bahwa perilaku dapat dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima setelah perilaku tersebut dilakukan. Dalam proses pembelajaran, guru memberikan instruksi singkat disertai contoh yang baik dan memberikan penguatan positif terhadap perilaku yang diinginkan. Penguatan negatif digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan.